Penampakan arwah wanita di konser musik band Bandung Malam itu di Amphitheater Dago Pakar, udara dingin Bandung tak menyurutkan semangat ribuan penggemar musik yang memadati area konser. Suara bising, obrolan dan tawa bercampur dengan dentuman. Soundcheck yang sesekali menggelegar. Di atas panggung, Ananta, vokalis band indie kenamaan Bandung, Senjakala, menyapa para penonton dengan senyum khasnya. Mereka adalah penampil utama malam itu, band yang paling ditunggu. Bandung, siap bergoyang, teriak Ananta. Suaranya serak-serak basah, namun penuh karisma. Gemuruh tepuk tangan dan teriakan histeris menyambut di barisan paling depan. Risa dan Dino, dua sahabat sekaligus anggota kru Ananta yang setia, saling pandang. Mereka sudah terbiasa dengan atmosfer konser yang hingar-bingar ini, namun malam ini ada sesuatu yang berbeda. Ada semacam firasat aneh yang menyelimuti mereka sejak sore. Konser dimulai. Lampu sorot warna-warni membelah kegelapan, menari mengikuti irama distorsi gitar dan gepukan drum yang energik. Senjakala membawakan lagu-lagu hits mereka, membuat penonton larut dalam euforia. Ananta dengan rambut gondrongnya yang berayun-ayun mengikuti irama, bergerak lincah di atas panggung. Keringat membasahi kaos hitamnya, namun energi yang dipancarkannya tak pernah pudar. Pada lagu ketiga, saat intro gitar akustik Bayangan Semu mulai mengalun, sesuatu terjadi. Di sisi kanan panggung, tepat di samping tumpukan speaker raksasa, Risa melihatnya. Sesosok wanita berbaju putih dengan rambut panjang terurai, berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi, matanya sayu, dan ia menatap lurus ke arah Ananta. Awalnya, Risa mengira itu hanya ilusi optik akibat kelelahan, atau mungkin salah satu kru yang mengenakan kostum aneh. Namun, wanita itu tidak bergerak sama sekali. Bahkan, ketika beberapa penonton di dekatnya tak sengaja menyenggolnya. Wanita itu seperti tak terlihat oleh orang lain. Risa mengucek matanya, berharap penampakan itu lenyap. Tapi wanita itu tetap di sana, seolah-olah berinteraksi dengan cahaya panggung yang sesekali menyinarinya, membiaskan siluetnya dengan lebih jelas. Jantung Risa berdegup kencang. Ia mencoba menarik perhatian Dino. Namun, Dino sedang sibuk mengatur monitor suara. "Dino, lihat itu," desis Risa, menunjuk ke arah wanita tersebut. Dino mengikuti arah pandang Risa. Namun yang ia lihat hanyalah tumpukan speaker dan beberapa kru yang hilir mudik. "Apaan sih, Sat? Jangan ngagetin." Risa menelan ludah. Apakah hanya dia yang bisa melihatnya? Semakin lagu Bayangan Semu mencapai klimaksnya, semakin jelas aura kesedihan yang terpancar dari wanita itu. Ia mengangkat tangannya perlahan, seolah ingin meraih sesuatu. Tatapannya terus tertuju pada Ananta, intens dan memohon. Ananta sendiri tampak tidak menyadari keberadaan wanita itu. Ia tetap bernyanyi dengan penuh penghayatan. Suaranya menusuk kalbu, namun saat Ananta menyanyikan lirik Bayangan Semu, "Kini kau datang menghantuiku," wanita itu tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang lebih mirip ringisan pilu. Dan kemudian perlahan sosok itu memudar. Seperti asap yang tertiup angin, ia menghilang begitu saja. Risa terkesiap. Seluruh bulu kuduknya merinding. Ia yakin apa yang dilihatnya barusan bukanlah halusinasi. Ia langsung memeluk Dino, tubuhnya gemetar. Aku lihat hantu, Din," bisik Risa, suaranya tercekat. Dino menatap sahabatnya cemas. "Hantu? Jangan ngaco, Sa. Mungkin kamu kecapekan." "Enggak, dia ada di sana.
di samping panggung. Wanita berbaju putih, dia lihat Ananta. Risa berusaha meyakinkan Dino, namun Dino hanya menggelengkan kepala, masih tak percaya. Konser berlanjut. Senjakala membawakan beberapa lagu lagi sebelum akhirnya mengakhiri penampilan mereka dengan Luka Abadi, lagu andalan yang selalu menjadi penutup. Penonton berteriak memanggil nama Ananta, meminta angkor. Ananta dengan wajah berkeringat dan senyum kelelahan melambaikan tangan. Setelah konser usai, amfiteater Dago Pakar mulai sepi. Para penonton berangsur-angsur pulang, menyisakan tumpukan sampah dan euforia yang memudar. Di belakang panggung, kru mulai membereskan peralatan. Ananta yang masih terengah-engah duduk bersandar di kursi lipat, mengambil napas dalam-dalam. Gila, pecah banget malam ini, seru Ananta. Bangga, Risa mendekat. Wajahnya masih pucat. Ananta, aku harus cerita sesuatu. Ananta menatap Risa dengan kening berkerut. Kenapa, Sa? Kamu sakit? Risa menceritakan semua yang dilihatnya. Mulai dari kemunculan wanita berbaju putih, hingga menghilangnya sosok tersebut. Dino yang berada di dekatnya hanya bisa mendengarkan dengan ekspresi campur aduk antara skeptis dan sedikit ngeri. Ananta terdiam. Raut wajahnya berubah serius. Ia tidak tertawa atau menampik cerita Risa. Justru ia terlihat merenung. Wanita berbaju putih, rambut panjang, menatapku, gumamnya. Iya, persis begitu, sahut Risa, menegaskan. Ananta bangkit dari duduknya, berjalan mondar-mandir. Ini aneh. Beberapa waktu belakangan, aku sering merasa ada yang mengawasiku, terutama saat aku latihan atau menulis lagu. Dino akhirnya angkat bicara. Jadi, kamu percaya sama cerita Risa, Nat? Ananta menghela napas. Entahlah, tapi ini bukan pertama kalinya ada yang bilang melihat sesuatu yang aneh di sekitar kita, terutama saat konser di Dago Pakar ini. Keesokan harinya, Risa, Dino, dan Ananta memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Mereka mendatangi beberapa orang yang bekerja di amfiteater Dago Pakar. Salah seorang petugas keamanan senior, Pak Budi, seorang pria parubaya dengan kumis tebal, mendengarkan cerita mereka dengan saksama. Penampakan wanita berbaju putih di panggung, Pak Budi mengernyitkan dahi. Sudah lama tidak ada yang membicarakan itu. Memangnya ada cerita apa, Pak? Tanya Ananta penasaran. Pak Budi kemudian menceritakan sebuah kisah lama. Bertahun-tahun lalu, sekitar 10 tahun yang lalu, ada seorang penyanyi wanita muda bernama Maya yang sangat berbakat. Ia adalah seorang penyanyi solo yang sering tampil di berbagai acara musik di Bandung, termasuk di amfiteater Dago Pakar. Maya punya impian besar untuk menjadi penyanyi terkenal, dan ia sangat mencintai musik. Ia punya suara yang sangat indah. Nah, Ananta, kenang Pak Budi mirip-mirip dengan gaya bernyanyimu yang sekarang. Lagu-lagu yang dibawakannya juga sering bernuansa melankolis, tentang patah hati dan kehilangan. Suatu malam, saat Maya sedang mempersiapkan diri untuk konser pentingnya di Dago Pakar, ia terlibat dalam sebuah kecelakaan tragis. Ia terjatuh dari panggung saat soundcheck dan kepalanya terbentur keras. Ia meninggal di tempat sebelum sempat mewujudkan mimpinya. Kabarnya, lanjut Pak Budi, suaranya merendah. Arwah Maya masih sering menampakkan diri di sekitar panggung ini, terutama saat ada konser musik dengan nuansa lagu yang mirip dengan lagunya. Ada yang bilang dia masih ingin bernyanyi, ada yang bilang dia mencari sesuatu yang hilang. Mendengar cerita itu, Risa, Dino,
dan Ananta terdiam. Dada mereka terasa sesak. Maya, Ananta, ada koneksi yang tak terduga. Ananta pulang ke rumahnya. Pikirannya berkecamuk. Ia mencoba mengingat-ingat gaya bernyanyi Maya yang diceritakan Pak Budi, lagu-lagunya yang melankolis. Ananta sadar bahwa beberapa lagu Senjakala memang memiliki nuansa yang serupa, bahkan beberapa melodi yang ia ciptakan terasa familiar, seolah-olah ia pernah mendengarnya entah di mana. Ia membuka laptopnya, mencari informasi tentang Maya. Hasil pencarian menampilkan beberapa artikel berita lama tentang kecelakaan tragis itu dan sebuah video berkualitas rendah yang menampilkan Maya sedang bernyanyi di atas panggung. Saat Ananta memutar video itu, sebuah melodi yang belum pernah ia dengar sebelumnya, namun terasa sangat akrab, mengalun. Ananta terkesiap. Itu adalah melodi yang sama dengan intro lagu Bayangan Semu, lagu yang ia ciptakan beberapa bulan lalu. Ia tidak pernah tahu dari mana inspirasi melodi itu datang. Ia hanya merasakannya muncul begitu saja di benaknya. Kini ia tahu malam itu Ananta tak bisa tidur. Ia memikirkan Maya, gadis Malang yang impiannya direnggut begitu saja. Ia merasa ada ikatan yang aneh dengan arwah wanita itu. Apakah Maya ingin menyampaikan sesuatu padanya? Beberapa hari kemudian, Senjakala mendapat tawaran untuk tampil kembali di Amphitheater Dago Pakar. Kali ini, mereka menjadi bintang tamu di sebuah festival musik amal. Risa dan Dino cemas mengingat kejadian penampakan sebelumnya. Namun, Ananta memutuskan untuk mengambil tawaran itu. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Sebelum konser dimulai, Ananta menyempatkan diri untuk pergi ke sisi kanan panggung. Tempat Risa melihat penampakan Maya, ia berdiri di sana, terpekur, mencoba merasakan kehadiran wanita itu. Maya, bisik Ananta, suaranya pelan. Aku tidak tahu apa yang kau inginkan, tapi jika kau ada di sini, aku ingin kau tahu, aku akan bernyanyi untukmu malam ini. Aku akan mewujudkan impianmu. Konser dimulai. Suasana malam itu sedikit lebih tenang, namun tetap syahdu. Senjakala membawakan lagu-lagu mereka dengan penuh perasaan. Kali ini, Ananta meminta kru untuk mengatur pencahayaan di sisi kanan panggung, agar sedikit lebih redup, seolah memberikan ruang bagi kehadiran yang tak terlihat. Saat lagu Bayangan Semu mulai dimainkan, Risa melihatnya lagi. Sosok wanita berbaju putih itu muncul di tempat yang sama. Kali ini, wajahnya tidak lagi pucat, pasi. Ada seulas senyum tipis, namun bukan senyum pilu seperti sebelumnya. Senyum itu tampak damai. Maya menatap Ananta, tangannya terangkat, namun kali ini bukan untuk meraih, melainkan seolah melambaikan tangan perpisahan. Kemudian perlahan ia memudar, namun bukan dengan cara yang menakutkan. Kali ini ia memudar bersamaan dengan cahaya. Panggung yang berengsrongsur meredup, seolah menyatu dengan kegelapan malam. Ananta merasakan embusan angin dingin di sisi kanannya. Ia tahu Maya ada di sana. Ia merasakan energi yang berbeda, energi yang penuh kedamaian. Setelah konser berakhir, Risa dan Dino menghampiri Ananta. Dia ada lagi, kata Risa. Suaranya bergetar, namun kali ini tanpa rasa takut. Tapi dia senyum. Ananta mengangguk. Aku merasakannya. Dia sudah tenang. Malam itu, Ananta tidak lagi merasa dihantui. Ia merasakan kehadiran Maya yang berbeda, seolah Maya telah menemukan kedamaiannya. Sejak saat itu, setiap kali Senjakala tampil di Dago Pakar, Ananta selalu membawakan lagu Bayangan Semu dengan penuh penghayatan, seolah didedikasikan untuk Maya. Ia yakin
Arwah wanita itu kini telah tenang, terbang bebas bersama melodi yang mereka ciptakan bersama. Beberapa tahun berlalu, sejak kala semakin dikenal di kancah musik nasional. Ananta terus menciptakan lagu-lagu baru, namun ia tidak pernah melupakan Maya. Ia merasa bahwa Maya adalah bagian dari perjalanannya. Inspirasi yang tak terduga dan penampakan di konser itu bukanlah sebuah kutukan, melainkan sebuah restu. Dan di setiap konser, terutama di Dago Pakar, terkadang di tengah keramaian penonton dan gemuruh musik, Risa dan Ananta akan merasakan embusan angin dingin yang lembut atau melihat sekilas bayangan putih di sisi panggung. Bukan lagi bayangan pilu yang menghantui, melainkan bayangan yang penuh kedamaian. Seolah Maya masih ada, menikmati musik yang ia cintai, dan mewujudkan mimpinya melalui suara Ananta yang kini menggelegar. Arwah wanita itu telah menemukan panggung abadinya di setiap melodi yang menggetarkan jiwa.